Cisolok sebagai sistem hidrotermal dominasi air. Kami dari kelompok 10. Kelompok kami akan membahas terkait hidrokimia air manifestasi panas bumi pada daerah Cisolok, Jawa Barat. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun tugas kami pada kali ini. Adapun tabel kontribusi pada kelompok kami sebagai berikut. Berikut merupakan anggota kelompok 10 terdiri dari Halisa dengan NIM akhir 19, ada Firda dengan NIM akhir 39, Brenda dengan NIM akhir 59, Dina dengan NIM akhir 79, dan yang terakhir ada Risa dengan NIM akhir 103. Presentasi kali ini akan membahas mengenai 1. Lokasi daerah analisis, 2. Kondisi geologi pada daerah, 3. Tahap pengembangan lapangan, 4. Studi kasus sistem hidrotermal pada daerah tersebut, yang terakhir terdapat kesimpulan. Oke, lokasi daerah analisis. Lapangan hidrotermal Cisolok terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Tepatnya berada di sebelah sini. Nah, aktivitas panas bumi pada daerah Cisolok ini ditandai dengan adanya manifestasi permukaan dan juga terdapat zona alterasi. Menurut jurnal yang dikaji oleh Hati dan Nugroho pada tahun 2013, suhu pada reservoir ini berkisar antara 185 sampai dengan 212 derajat Celcius. Yang mana artinya lapangan hidrotermal ini merupakan tergolong pada entalpi yang sedang. Oke, selanjutnya adalah manifestasi termal di daerah Cisolok. Yang kami ambil ini daerah Cisolok dan Cisukarame, yang mana Cisukarame ini merupakan zona upflow-nya dan Cisolok merupakan zona outflow-nya. Yang mana zona manifestasi permukaan outflow-nya ini berupa semburan mata air hangat serta hot spring. Nah, berikut merupakan sketsa manifestasi permukaan sepanjang Sungai Cisolok. Yang mana yang ditunjukkan sebagai kayak ada bulatan dan panah ini adalah hot spring-nya. Yang warna hijau ini merupakan zona alterasi propilitik. Yang warna kuningnya travertin, merah silika, dan warna pink adalah zona argilik. Geomorfologi daerah Cisolok tersusun dari produk vulkanik dengan tinggi 150 sampai 900 mdpl dengan kondisi curam hingga terjal. Berikut ini merupakan kondisi geologi. Daerah ini tersusun dalam zona Bandung. Berdasarkan peta stratigrafi gunung berapi, lapangan panas bumi Cisolok dibagi menjadi dua kelompok batuan. Yang pertama yaitu kelompok sedimen, yaitu batuan intrusif dan batuan vulkanik yang bersifat asam yang merupakan batuan tertua. Lalu selanjutnya kelompok batuan yang lebih muda yang terdiri dari batuan vulkanik perantara, sedangkan endapan termuda adalah aluvium. Struktur geologi yang terbentuk di daerah ini berarah timur laut sampai barat daya dan utara selatan yang berfungsi sebagai saluran utama panas bumi berdasarkan keberadaan cermin sesar pada Sungai Cikadu dengan mekanisme sesar normal. Next. Kemunculan fitur termal di kawasan Cisolok dikendalikan oleh sesar ME sampai SW. Survei geologi pada tahun 1949 menunjukkan bahwa daerah Cisolok merupakan bagian dari Kubah Bayah. Kubah Bayah yang terbentuk dari formasi Cikotok sebagai formasi tertua. Wilayah Cisolok memiliki alterasi permukaan yaitu fosil travertin dan sinter silika. Untuk travertin itu muncul membentuk struktur crustiform, coliform, comb, dan breccia. Sedangkan sinter silika berasosiasi dengan aktivitas hidrotermal saat ini. Sistem panas bumi di Cisolok termasuk dalam sistem panas bumi entalpi sedang dan sistem hidrotermal dominasi air. Selanjutnya itu tahap pengembangan lapangan Cisolok. Saat ini pemanfaatan energi panas bumi sebagai pembangkit listrik sebesar 2.175 MW atau 9,2% dari total potensi sumber daya. Menurut perkiraan potensi sumber daya panas bumi Cisolok diperkirakan 45 MW dengan rencana pengembangan PLTP sebesar 20 MW. Perkembangan lapangan panas bumi Cisolok saat ini dilakukan kegiatan eksplorasi pada tahun 2021 dengan diketahui eksplorasi dilakukan dengan skema government drilling untuk mengurangi resiko eksplorasi panas bumi yang memang sangat tinggi. Lapangan panas bumi ini yaitu CK1 dan CK2. Pada lapangan CK1 sudah dilakukan pengeboran pada Juli 2021 dan CK2 pada Oktober 2021.
Hal ini dilakukan evaluasi penyebab yaitu dikarenakan perhitungan peluang resiko dan mitigasi belum tersedianya perlengkapan atau perangkat lunak yang dibutuhkan, dan adanya dampak COVID-19 serta pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Ini dijelaskan oleh Kak Kurniawan pada tahun 2023. Selanjutnya kita bahas mengenai studi kasus kelompok kami ambil, yaitu berjudul hidrogeokimia air, yang mana manifestasi panas bumi yang ada di daerah Cisolok dan Cisukarame yang berada di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jurnal ini dipublikasikan oleh Muhammad Reza Abdillah dan kawan-kawan pada tahun 2017. Pada jurnal ini juga membahas mengenai hidrogeokimia yang berada di daerah Cisolok dan Cisukarame, namun berfokus pada daerah Cisolok. Kemudian di daerah tersebut terdapat manifestasi berupa sistem hidrotermal yang mana dominasi air. Selanjutnya, mengenai studi kasus yang ada di paper ini, yaitu untuk mengetahui karakteristik dari panas bumi melalui pengenalan dan juga identifikasi dari manifestasi tersebut, yaitu menggunakan data geologi dan juga analisis geokimia dan juga ada petrografi. Baik, untuk mencapai tujuan dari studi kasus tersebut, kita menggunakan dua data dari studi kasus tersebut, yaitu data yang pertama ada data primer dan juga data mineral. Nah, data primer ini itu adalah data dari pengambilan sampel, yaitu sampelnya batuan, kemudian sampel fosil, dan juga sampel dari air tersebut. Nah, untuk data mineral ini itu yaitu mengetahui susunan kimia yang ada di mineral tersebut, sehingga kita mengetahui jenis dan juga asal dari fluidanya, dan juga kita mengetahui analisis isotop dari mineral tersebut. Nah, kemudian untuk mengolah data tersebut kita butuh metode. Nah, metode dari studi kasus ini tuh terdapat dua metode, yaitu yang pertama ada pemetaan geologi, yang mana pengambilan sampel batuan dan juga air, kemudian kita akan analisis, dan yang kedua itu metodenya berupa identifikasi menggunakan mikroskop, yaitu petrografi. Nah, mikroskop petrografi ini tuh untuk mengetahui si analisis isotop, yang mana menggunakan metode lain juga, yaitu metode titrasi dan juga instrumen lainnya. Nah, untuk metode ini nanti kita akan menghasilkan analisis isotop, yaitu dengan unsur delta 2H dan juga delta 18O. Selanjutnya yaitu studi kasus mengenai alterasi permukaan. Pada wilayah Cisolok ini terdapat endapan fosil travertin yang setebal 5 hingga 60 cm dan juga sintersilica. Pada bagian utara sungai, batuan teralterasi sedang hingga kuat dengan jenis kaulinit atau argilik, diikuti dengan bagian terluar menjauhi manifestasi batuan beku dasit yang teralterasi sedang jenis porfiritik dengan dominasi mineral klorit, kalsit, mineral lempung. Dan juga terdapat fosil deposit travertin yang menunjukkan adanya mata air bikarbonat, yang mana menurut Nicholson 1993 yang menjadi penciri sistem panas bumi dominasi air. Berikut merupakan peta lokasi pengambilan sampel mata air panas dan mata air dingin di daerah Cisolok, yang mana daerah Cisolok ada pada bagian sini. Next. Lalu sampel geokimia didapatkan pada manifestasi geyser Cisolok dengan kode D2CS01 dan D2CS02. Dan berikut merupakan diagram Cl, SO42- dan HCl3-, yang mana didapatkan tipe fluida pada daerah Cisolok ini yaitu air sulfat dan klorida. Air sulfat terbentuk karena adanya oksidasi H2S, yang mana menurut Nicholson 1993 air sulfat terbentuk pada daerah yang dekat dengan permukaan. Dan air klorida yang berasal dari reservoir dengan kenampakan berupa kolam berwarna jernih, kehijauan, dan terdapat endapan sintersilica. Selanjutnya penentuan asal fluida, di mana menurut diagram ternary ClLIB dan diagram ternary NaKMG didapatkan bahwa wilayah Cisolok ini relatif ke arah Cl, yang mana rasio Cl per B wilayah Cisolok ini memiliki konsentrasi sekitar 130 mg per liter dan konsentrasi Li berkisar kurang dari 1 mg per liter, yang diasumsikan kondisi Cisolok ini dipengaruhi oleh batuan sekitar berupa batu gamping yang relatif lebih basah. Selanjutnya berdasarkan geotermometer, berikut merupakan hasil analisis dari geotermometer silica dan geotermometer NaK, di mana suhu reservoir berdasarkan analisis geotermometer tersebut didapatkan kisaran suhu reservoir sekitar 175 hingga 214 derajat Celcius, yang mana sistem panas bumi Cisolok ini dapat dikategorikan sebagai sistem panas bumi bertemperatur sedang 125 hingga 225 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu analisis isotop.
yang diambil dari wilayah sekitar daerah Cisolok, yaitu tepatnya di mata air panas di Sukarame. Analisis isotop ini menunjukkan kemiripan karakteristik dari delta 18O dan delta 2H, yang mana mengindikasikan air reservoir dari wilayah tersebut bersumber dari air meteorit, yang diasumsikan bahwa sumber air berasal dari daerah Gunung Halimun sebagai zona runoff, kemudian masuk melalui sesar-sesar yang berkembang sebagai recharge area. Baik, masuk kepada kesimpulan, pada daerah ini memiliki wilayah kerja sekitar 15.000 hektar dengan suhu 185 hingga 212 derajat Celcius dengan kategori entalpi sedang. Kemudian daerah ini memiliki beberapa kelompok stratigrafi, diantaranya yaitu ada sedimen, batuan intrusif, dan batuan vulkanik yang bersifat asam. Nah, adanya sesar normal yang terbentuk pada Pliocene berarah pada timur laut barat daya dan utara hingga selatan. Kemudian endapan fosil travertin mengidentifikasikan adanya mata air bikarbonat dan sistem reservoir bersuhu 150 derajat. Selanjutnya, manifestasi pada daerah ini memiliki sistem panas bumi tipe vulkanik dengan adanya aliran lateral air klorida dan sulfat klorida. Manifestasi permukaan yang muncul ini merupakan manifestasi lateral fault. Nah, pada daerah ini manifestasi permukaan yang ada merupakan sistem hidrotermal air. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.